Kita sekarang ini mulai kita bangunkan LRT-nya juga. LRT KRL juga saya minta kepada KAI yang lewat JIS itu jangan 30 menit sekali dong, 5 menit sekali. Sekarang udah mulai. Jadi nanti kalau ada pertunjukan misalnya kayak kemarin Bruno Mars ataupun apapun lah, sehingga orang akan ke JIS itu dengan gampang naik transportasi publik. Kalau mereka mau parkir nggak perlu lagi parkir di JIS, parkirnya di Ancol. Oh, iya. Nanti ada shuttle bus yang membawa orang dari Ancol ke JIS. Jadi dengan demikian saya yakin maka JIS akan menjadi sesuatu yang baru, yang menarik. Bahkan di Danau Cincing yang di samping dan sebagainya nanti akan saya bangunin tempat restoran, tempat untuk hangout. Ini udah mulai, udah kita bebaskan. Sehingga dengan demikian JIS akan menjadi alternatif baru yang hidup setelah GBK. Oke. Dan kenapa itu saya lakukan? Kan orang bilang ini kan peninggalannya Mas Anies ya. Semua peninggalan gubernur itu harus sempurnakan, termasuk kalau Ahok ya Kalijodo. Ini kan Kalijodo lagi saya di RP terakhir. Iya, saya perbaiki lagi. Termasuk PSU juga. Saya teruskan. Bahkan untuk PSU itu syaratnya tidak lagi ijazahnya SMA, tapi SD pun cukup. Yeah. Memang gini Mas, kemarin ketika orang mudik Idul Fitri itu ada penurunan cukup signifikan karena memang kondisi ekonomi kan. Begitu pulang kan tinggi, ada kenaikan. Nah, tugas kita sebagai pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk itu. Bukan mengadakan operasi justisia seperti itu. Enggak ada sama sekali. Kalau saya welcome orang untuk datang ke Jakarta. Dan ya, tetapi kalau kamu mau kerja harus ada identitasnya. Kamu harus mau latihan di balai-balai latihan yang kita siapkan. Dan mereka sekarang ini saya memang membuka banyak balai latihan, tapi memang sengaja tidak dipublikasikan seperti yang terjadi di Bekasi, Kerawang kemarin yang orang ribuan akhirnya malah nggak efektif lah gitu. Mas, masalah klasik di Jakarta itu adalah lalu lintas, mengurai kepadatan lalu lintas, kemudian juga banjir. Apa konsep Mas Pram untuk hal Jadi saya merubah secara basic, secara prinsip dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Maka kenapa kemudian dalam waktu 1 bulan terakhir ini kita membuka 7 trayek baru. Yang paling utama itu kan awalnya dari Alam Sutera ke Blok M. Kemudian kita buka dari Vide Bekasi ke Cawang. Kemudian dari PIK 2 ke Blok M. Yang terakhir kemarin kami buka dari Bogor ke Blok M. Nah ternyata Mas, animo publiknya luar biasa. Jadi sebenarnya konektivitas transportasi publik kita itu sudah hampir 91%. Tapi orang yang menggunakan secara terus-menerus baru 21%. Dengan penambahan ini, saya juga kaget. Contohnya, dari PIK 2 ke Blok M, dulu awalnya kami mentargetkan sehari itu cuma 2.000. Kemarin udah tembus di atas 6.000. Wow. Udah seminggu ini udah di atas 6.000 terus. Di atas 300% dari target. Nah, termasuk Bogor, Baranang Siang ke Blok M, itu targetnya sebenarnya cuma 2.000 juga. Udah nggak cukup, kemarin base-nya udah harus ditambah. Sehingga ini menunjukkan, membuktikan bahwa persoalan kita dulu itu bukan karena transportasinya nggak cukup, tetapi memang konektivitasnya belum berjalan dengan baik. Karena problem kemacetan di Jakarta itu ketika sekitar 3,8 sampai dengan 4,2 juta di pagi hari orang masuk Jakarta, di sore hari mereka kembali ke kediamannya masing-masing. Dan itu di daerah penyangga. Daerah penyangga itulah penyebab kemacetannya. Maka saya sekarang ini betul-betul yang namanya Trans Jabodetabek, perubahan dari Transjakarta, karena nggak bisa ngurusin hanya Jakartanya aja. Maka sekarang ini yang Trans Jabodetabek itu saya dorong betul, bahkan nanti yang namanya Jaklingko itu tidak melayani di dalam, tapi Mikrotrans itu lebih di Saben area. Misalnya Mas Rudi tinggal di Bekasi Barat, begitu keluar dari rumah Mas Rudi nggak boleh lebih dari 100 meter nggak ada transportasi umum. Begitu ada transportasi umum, akan pergi ke tempat yang namanya ride and park, tempat untuk berhenti, dan disitulah sudah ada kemudian Trans Jabodetabek. Apakah itu MRT, LRT, kemudian Trans Jabodetabek atau Transjakarta. Kumismu semangatku, terima kasih akun laki dibikin pinjol bisa. Nah itu juga JGI PTN betul. Karena kalau mereka sudah tahu data-data saya, dengan mudah mereka melakukan apa-apa. Gimana kalau mereka pinjol segala macam, terus saya yang harus bayar, nanti saya diteror gimana? Kalau saya nggak bayar, nanti BI checking saya yang kena.
platform sebesar toko oren bisa kebobolannya? Iya betul, maka dari itu saya sudah report ya ke CS-nya ya, CS akun toko orennya ya. Tapi responnya kurang bagus. Nggak nyaman saya responnya. Nggak solutif. Saya sudah jelaskan. Mungkin karena yang membalas itu robot ya. Terus saya juga mau dihubungkan dengan customer service yang bisa ngomong itu nggak bisa. Susah. Paling yang ngirim itu teman sampean sendiri yang tahu alamat dan akun sampean. Begini Mbak, kalau itu teman saya, untungnya dia apa? Terus gini ya, selama ini saya tidak punya musuh Pak. Kalau memang teman saya musuhnya, ya kenapa nggak langsung ketemuan aja, diselesaikan masalahnya? Andai kan seperti itu. Ini bukan soal teman, ini bukan teman ini. Karena kalau orang biasa itu pasti takut mau membuat seperti itu. Takut apa? Takut ketahuan. Kalau saya tiba-tiba lapor polisi, terus diselidiki sama polisi, apa nggak takut dia? Kak, coba spill ketawanya, dikasih gift dulu dong. Kalau nggak dikasih gift, saya nggak ketawa. Giftnya yang banyak. Saya itu ketawa kalau ada gift. Jangan terima Bang kalau ada datang. Iya, udah. Musuh Anda ya pejabat itu, iya kayaknya sih. Herman, terima kasih kopinya Herman. Emang nggak tahu mitra toko oren itu siapa? Nggak tahu siapa. Kenapa nggak buat klarifikasi sama oknum teror ganggu Mas? Klarifikasi seperti apa contohnya? Yaps, karena tahu takkan ditindak Bang. Om Ben, kamu yang ngomong ya Om Ben, bukan saya ya. Nggak takut Bang kalau udah sakit hati. Siapa sakit hati? Saya nggak pernah punya musuh, saya bilang. Saya tidak pernah punya musuh. Kenapa Mas? Baru gabung. Apanya maksudnya? Ayo ketemuan, ngopinya Bi Mancing. Pak Teguh Ekaja, terima kasih Pak Teguh Ekaja. Sukses selalu Pak. Tenang Pak, pembahasan saya itu bukan soal kabupaten Pak. Nyantai. Saya sudah apa itu namanya ya? Kooperatif Pak. Karena saya sudah tidak akan bahas soal itu ya. Kalau Jember ya saya bahas Jember, nggak masalah. Kalau Kabupaten Pak Teguh tenang, tidak akan saya itu. Ajak kerjasama atau minta jabatan Bang, biar sama-sama untung. Ya. Aku kasih pulau mau nggak? Nasar. Saya sebenarnya pengen bahas soal pulau yang ada di Aceh yang diseret atau direbut pihak Sumatera Utara. Tapi berat. Sekarang juga mulai takut sama oknum pejabat yang korup. Jadi begini ya, jangan terima kado ada paket. Ya siap. Jadi begini ya, saya pengen banget itu bahas soal Aceh itu ya. Pulaunya yang dibawa oleh Sumatera itu ya, Sumatera Utara itu ya. Tapi begini, beratnya. Ini bukan persoalan isu politik, tapi ini isu sosial, suku dan budaya. Itu harus sangat berhati-hati banget. Makanya saya belum berani untuk membahas soal Aceh itu karena saya benar-benar mempelajari secara dalam karena ini bukan sekedar urusan politik, tapi di situ ada adat, budaya, sosial, agama yang bisa meledak kapan saja itu. Makanya saya sangat berhati-hati. Banyak tuh yang minta, Bang, bahas soal Aceh, Bang, bahas soal Aceh. Saya masih belajar ini soal itu. Karena dalam banget ini soal Aceh itu. Jaga diri baik-baik Bang. Iya, Medin pencuri ilmu, terima kasih.
Malam Mas, nih orang Lombok ya aman Rom, terima kasih Aceh ngeri. Mas gamnya ya adalah itu, makanya itu Taikochi. Makanya dari itu saya itu hati-hati banget untuk bahas itu ya. Karena bukan sekedar politik ini, lebih dari itu. Agak serem. Emangnya dapat paket apa, Bang? Dapat paket harga jutaan. Alat-alat elektronik jutaan. Salam dari Aceh, Bang. Aceh dari saya terima kasih bisa memicu perang. Betul, betul, Bang. Muzakirah Bagota itu yang saya takutkan, Bang. Jadi saya tidak mau membuat konten dan nantinya konten saya memicu mereka kesal. Terus ada perang seperti itu. Nggak mau saya. Hati-hati banget saya mau konten soal Aceh itu. Bener. Bahas paket itu Mas, aku lihat VT-nya sampai jadi aneh, nggak masuk akal. Udah dari tadi bahas itu. Jember, halo Jember. Jember, Jember, terima kasih Jember. Yuk, mana gift-nya? Aduh, dari tadi cuman diwawancarain aja aku ini. Nggak dikasih gift aku ini, nggak dikasih gift dari tadi. Sedih. Ayolah. Dukung saya pakai gift-nya. Elektronik jutaan. Paketnya ditolak aja Bang. Iya ditolak. Assalamualaikum Bang Ganteng. Waalaikumsalam. Madura, terima kasih Madura. Salam dari Aceh, terima kasih nih Aceh. Bakso Larissa, terima kasih bakso. Bakso ini. Tukang bakso aja kasih saya gift tuh coba. Lampung Utara, terima kasih. Yang lain yang jualan mobil nggak ngasih gift. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih absen love orange-nya KDS Kang Didi Supardi, bukan Kang Deddy Mulyadi ya. Minta ke pemerintah kalau gift. Ya nggak boleh lah. Bakso Larissa 999 terima kasih 10 giftnya. Host yang terima kasih host yang asli dari mana Bang? Dari Jawa Timur saya ya. Assalamualaikum dari Riau, terima kasih Riau, sukses selalu. Host yang terlupakan terima kasih host yang terlupakan kopinya. Bisa naik Bang? Nggak bisa. Bang dengar-dengar ada nabi baru ya. Jadi katanya Pak Jokowi itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi. Katanya politisi atau kader PSI katanya syarat dari nabi. Katanya tendung mat. Oh, si Jambiro tendung. Assalamualaikum Purbaling enggak lah Purbaling enggak matur nuwun Purbaling enggak sudah hadir di room live saya. Bang ketawanya kas mana? Kas Madiun apa? PK coba Bang, belum. Gini, saya dulu pernah PK ya kan. Dan penonton saya itu nggak suka kalau saya PK. Karena kalau saya PK itu kan saya berbicara dengan orang lain. Dan penonton saya nggak suka itu. Bojonegoro, terima kasih sampean wong Jember lah Mas. Wong dia yo tepak yo, wong Banyuwangi apa Bondowoso. Sampean wong Jember ta Mas? Jember apa Bondowoso apa Banyuwangi? Jokowi udah memenuhi syarat jadi itu udah ngawur iku wis. Ya. Ngawur iku ceritane iku. Yes, keblinger. Keblinger. COD telur udah telur. Uang durung, nggih, reng durung kocak. Mbakmu kok Mas, aku nggak mau membahas soal Ibu Hovifah ya. Ibu Hovifah sekarang lagi menjalankan ibadah haji di Mekah. Jadi janganlah membahas beliau yang sedang khusyuk dalam menjalankan
rukun iman ya. Rukun Islam. Nikita Mirzani piye kasusé Kang lho? Nikita Mirzani tadi. Sampeyan nih kok mirip karo Kaisang tuh ya. Iya mosok tah mirip Kaisang tah mosok sih. Ya bismillah lah rezekiku koyo Kaisang. Mas Radea, Ibu Khofifah itu ibadah haji, ya. Paketnya dijual nggak Mas? Lha sapa sing kate nrimo Mbak ngawure? Kasus odol piye Mas? Aduh, ini persoalannya masih itu ya, masih banyak persoalan yang harus saya angkat yang belum booming, belum bisa ya. Jadi antri. Kalau sudah booming bisa saya angkat. Lumayan ya dapat paket gratis. COD wong-wong ini nggak paham COD apa sih? Nggak paham COD.